Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Sehat semua ya di masa pandemi ini semuanya. Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum kita mulai, saya harus cek dulu suara saya terdengar apa tidak ya? Terdengar, Pak. Oke, terdengar ya. Terdengar semua ya. Oke ya, saya minta tolong ya, Tirza ya. Kita awali untuk doa dulu untuk pembelajaran hari ini. Silakan kita awali dengan doa. Tirza, silakan dipimpin. Ya, awal. Ya. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pagi yang indah yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami pada hari ini dapat mengikuti pembelajaran meskipun melalui meeting, tapi kami tetap bersyukur kepadamu Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati agar apa yang kami pelajari pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kami. Berkati juga Pak Adit yang menyampaikan materi, agar apa yang Pak Adit sampaikan dapat terserna dengan baik pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, thank you, Tirza doanya. Oke, sebelum saya mulai, saya harus cek dulu hadir semua atau enggak ya, karena seperti mungkin yang kemarin di masa pandemi ini, jadi kita pembelajaran secara daring. Saya cek dulu, kalau nggak salah ada 9 siswa ya, 9 siswa. Oke, Rizka, ada ya? Hadir, Pak. Triswi? Hadir, Pak. Oke, Kezia? Hadir, Pak. Anjali? Hadir, Pak. KI masuk semua ya, ada 9 siswa. Ini alhamdulillah bisa masuk semua, sehat semua ya, alhamdulillah. Oke, sekarang coba saya minta kalian, ini kan posisinya duduk ya, duduk semua ya. Ada yang berdiri nggak? Ada yang lari-lari nggak? Nggak ya? Oke, sekarang dari dalam posisi duduk ini, coba kalian berdiam diri, bisa merasakan tubuh kalian, bisa merasakan tubuh kalian. Bisa ya, dalam keadaan diam ini, mungkin kalian kemarin sebelumnya udah belajar tentang sistem gerak. Mungkin sebelumnya kan sudah belajar sistem gerak ya. Saat posisi diam seperti ini, coba yang kalian rasakan tubuh kalian. Ada enggak yang, kalau diam seperti ini, ada enggak bagian tubuh kalian yang masih kira-kira masih ada gerakan atau mungkin ada aktivitas dalam tubuh? Ada, Pak. Mic-nya diangkat. Ada ya? Kira-kira apa yang dalam tubuh kalian yang bergerak? Sebutin aja. Apa? Yang bergerak apa? Bagian dada, Gimana? Pak. Bagian dada. Nah, ini ada bagian dada. Oke. Terus ada lagi yang bergerak? Hidungannya masih bergerak ya, kalau bergerak ya. Kalau pas diam. Itu gerakannya ngapain itu? Apa aktivitas apa yang kalian lakukan? Bernapas. Bernafas, Pak. Bernafas ya? Bernafas, Pak. Oke. Bernafas ya. Salah satu kegiatan yang kalian lakukan saat diam ini bernafas ya. Coba kalau saya ingin tahu, bernafas itu yang seperti apa? Gimana? Walaupun diam, coba bisa nggak dipraktekin? Bernafas itu yang seperti apa? Itu ngapain itu? Kalian ngapain itu? Ngapain kalian? Bernafas, menghirup apa? Tadi ada yang bilang menghirup ya. Menghirup oksigen, Pak. Menghirup Dan oksigen. mengeluarkan. Ada. Kalian bilang menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Itu bernafas ya? Itu bernafas. Ya. Saya mau tanya, kalau kalian masukin masukin oksigen tadi, siapa yang menghirup?
Bagian mana yang menghirup? Apa, Pak? Hidung. Saat kalian menghirup, memasukkan udara tadi atau oksigen tadi, kalian nanti bilang oksigen ya. Nah, bagian tubuh mana yang bisa memasukkan itu oksigen tadi? Hidung, Mbak. Kadang Hidung. mulut. Mulut. Atau enggak hidung? Benar? Yang memasukkan hidung? Ada yang lain? Ada yang lain kira-kira? Ada yang lain? Hidung? Benar hidung yang menghirup udara? Masuk? Rongga mulut kah? Atau ada yang lain? Ada, Benar, Pak. yakin? Yakin hidung? Rongga mulut? Yakin, Mbak. Yakin ya, itu yang memasukkan udara masuk ya. Kalau yang mengeluarkan? Mulut. Kalau nafas yang baik itu masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Ya nggak sih, Pak? Iya kan? Ya, kalau gitu benar hidung. Oke, benar hidung atau enggak ya? Tadi ada yang bilang hidung, mulut, mungkin ada yang belum tahu kira-kira yang bisa masukin udara itu apa toh? Nah, nanti kita cari tahu di pembelajaran hari ini. Kita akan cari tahu. Nah, kira-kira yang kalian ungkapkan tadi benar atau enggak? Kira-kira udara itu masuk ke dalam tubuh itu apakah benar lewat hidung yang hirup itu hidung? Jadi kalian ada bilang, Pak, itu udara itu masuk atau skin itu masuk yang hirup hidung sama rongga mulut gitu kan? Nah, nanti di lewat pembelajaran hari ini nanti kita akan sedikit belajar tentang itu tadi yang kita bahas tadi sedikit ya. Tadi kalian bilang, oh rongga hidung yang memasukkan udara. Jadi kita pada hari ini nanti belajar terkait dengan sistem pernapasan. Oke ya. Jadi sistem pernapasan yang terutama pada organ dan mekanisme pernapasannya. Nah, saya akan tampilkan slide dahulu. Tunggu ya. Belum? Masih hitam? Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Pak. Oke. Oke ya. Untuk hari ini nanti sesuai dengan apa yang kita komunikasikan tadi ya, secara sekilas, secara sebentar. Ini nanti kita belajar terkait dengan sistem pernapasan, yaitu organ dan mekanisme sistem pernapasan. Nah, adapun nanti tujuan pembelajarannya yang pertama nanti diharapkan kita atau kalian nanti tahu tentang definisi pernapasan, apa itu pernapasan. Kemudian yang kedua tahu tentang nanti kalian mampu mengidentifikasi urutan bagian-bagian organ sistem pernapasan manusia. Jadi manusia ya yang kita pelajari hari ini. Kemudian yang ketiga itu menganalisis fungsi organ-organ sistem pernapasan manusia. Kemudian yang terakhir menganalisis mekanisme pernapasan saat inspirasi dan ekspirasi. Apa itu inspirasi dan ekspirasi? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, kita perlu kita perlu belajar tentang sistem pernapasan. Soalnya nanti ketika kalian tahu apa itu organnya dan lain-lain, jadi nanti kalian akan tahu tentang fungsi itu organ itu. Oh, bagaimana itu oksigen bisa masuk, bagaimana CO2 bisa keluar. Kemudian bagaimana nanti seandainya ada gangguan di organ pernapasan kalian. Nanti kalau ada gangguan, nah itu kan nanti sedikit kalian sudah punya gambaran gitu. Ya, gambaran, oh ternyata organ pernapasan kita seperti ini, kalau gangguan jadi harus seperti apa. Jadi kita bisa menghindari penyakit-penyakit tertentu. Oke, itu ya sedikit ya. Nah, untuk selanjutnya saya stop share dulu, stop share. Oke, udah hilang ya? Sudah, Pak. Oke.
Nah, untuk selanjutnya ini nanti apa namanya saya bagikan bahan ajar ya. Saya sajikan bahan ajar, materi ajar, nanti saya bagikan, saya upload di apa namanya di MS Team ini. Kemudian nanti coba kalian baca dulu, baca kurang lebih 1 atau 5 menit, maksimal 5 menit ya, maksimal 5 menit. Silakan nanti dibaca di bagian studi kasus. Nanti ada skenario kasus di situ. Nanti silakan kalian baca. Saya kasih waktu 5 menit, tapi sebentar ini saya upload dulu. Tunggu. Saya upload atau mungkin saya upload di WhatsApp aja ya. Lebih mudah kayaknya, lebih mudah kalian akses di WhatsApp daripada nanti kalau di sini kita harus back kembali lagi. Nah, saya kirimkan ke WhatsApp dan lebih mudah ke WhatsApp. Tapi nanti saya juga upload di sini, boleh. Oke. Oke, sudah masuk ya? Cek di WhatsApp, sudah masuk? Belum itu, Pak. Belum, Mbak. Belum, Pak. Oke, tunggu, masih loading. Udah belum? Belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, silakan itu dibaca kurang lebih 1 sampai 5 menit ya. 1 sampai 5 menit, silakan dibaca. Dibaca dulu. Pak. Ya. Ya. Dibaca dulu maksimal 5 menit yang di skenario kasus. Itu mungkin sedikit panjang ya, tapi no problem lah, harusnya kita bisa lah untuk literasi. Oke, silakan dibaca dulu. Oke, maksimal 5 menit ya. Sudah? Sudah dibaca? Sudah, Pak. Oke. Nah, Sudah. setelah dibaca, coba kalian buat satu pertanyaan. Nah, pertanyaannya silahkan itu satu aja ya, satu siswa silahkan kirimkan satu pertanyaan lewat chat yang ada di apa namanya di Microsoft Team ini ya, lewat chat yang ada di situ. Diupload aja di chatnya. Nah, nanti akan saya baca di situ. Bisa langsung diketikkan di situ, dikirim ya.
di kolom chat ya. Bisa ya, Dek ya? Bisa, Pak. Langsung dikirim aja, nggak apa-apa. Satu nanti kan tanya pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Nah, dikirim. Yang terkait wacana ya, di bawah kan banyak materi, tapi yang terkait wacana nanti silakan itu dikirimkan. Oke. Oke, udah ada masuk satu ya, Rani. Oke. Good question terkait oksigen ya. Kemudian yang lain? Oke, Salsa sudah. Baru dua. Oke, ada satu. Oke, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah semua? Tidak? Udah. Ya. Sudah, Ada yang Pak. belum? Oke, udah semua ya. Oke, saya akan bacakan sedikit terkait ini pertanyaan dari kalian ya. Jadi di sini kalian latihan bertanya juga. Jadi nggak selalu saya yang nanya ya. Nah, kalian juga latihan untuk bertanya. Oke, ada pertanyaan dari Rani ini. Pak, untuk pernyataan bahwa oksigen itu menyebabkan kanker itu apakah dari jumlah oksigen yang kita hirup atau ada faktor lain yang mempengaruhi seperti kelembapan atau kesusahan oksigen? Oke, ini terkait dengan penyakit ya. Kalau saya lihat terkait dengan penyakit ya, berkaitan dengan kanker. Oke, ada lagi juga pertanyaan dari Salsa. Cara agar kandungan oksigen dalam tubuh kita tetap stabil bagaimana Pak? Sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Oke, ini terkait dengan ini kalau saya lihat ini terkait dengan oksigen, kandungan oksigen dalam tubuh tetap stabil. Mungkin ini nanti di mekanisme juga masuk. Kemudian yang ini ada JJ, apakah perbedaan cara bernapas orang normal? Oke, cara bernapas ya. Jadi nanti kalian ini terkait bagaimana orang bernapas, tapi juga terkait dengan penyakit ya. Oke, ini saya kategorikan dulu pertanyaan kalian. Jadi ini kan pertanyaan ada 9, nah, saya kategorikan dulu. Mungkin yang kita bahas hari ini itu hanya dua aja, 2 poin. Nanti selebihnya nanti bolehlah kita di pertemuan berikutnya. Pertemuan kedua atau mungkin pertemuan ketiga nanti kita selesaikan ya. Jadi kita simpan dulu untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Ada lagi mengenai Tirza ini mengapa oksigen tekanan lebih tinggi lebih rendah dan oke, ini nanti terkait dengan oksigen juga. Kemudian yang distasya rongga mulut, apakah organ tersebut termasuk dalam organ pernapasan? Oke. Kemudian ada Rizka, ini pertanyaan saya, apa yang akan terjadi jika otot kita kekurangan suplai oksigen dalam waktu yang lama? Oke, kira-kira bagaimana nanti? Nah, ini ada, kalau saya lihat di sini ada 2 kategori ya, ada 2 kategori. Ini yang pertama itu tentang organ, yang kalian tanyakan itu tentang organ pernapasan. Kemudian yang kedua terkait dengan ini ada tadi cara bernapas, jadi terkait dengan mekanisme pernapasan. Jadi hanya ada 2 kategori ya, ada 2 kategori. Kalau di sini ada
organ pernapasan dan mekanisme pernapasan. Ada juga penyakit, tapi nanti untuk penyakit di sistem pernapasan mungkin kita di pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga nanti lebih detail. Tapi ini nanti kita simpan untuk pertemuan ketiga. Oke, oke ya. Bisa on mic aja, nggak apa-apa. Kalau mantuk-mantuk ini kadang nggak kelihatan nih mukanya. Oke, on mic ya. Mantuk-mantuk nggak kelihatan. Oke ya, jadi ini ada dua hal terkait dengan organ pernapasan, kemudian sistem mekanisme pernapasan. Nah, ini nanti saya bentuk 3 kelompok. Oke, ya. Saya bentuk 3 kelompok. Jadi ini ada 9 ya. Nanti saya bentuk 3 kelompok. Nah, kita diskusikan dari permasalahan ini yang terkait dengan organ dan mekanisme pernapasannya. Nah, saya bentuk 3 kelompok. 9 kalau gitu 3-3. Mau milih sendiri atau saya bagikan kelompoknya? Bagikan Dibagi aja, Pak. sebentar. Dibagikan aja ya. Dipilih ya. Enggak bentuk sendiri ya. Oke, dipilih. Nah, ini nanti 3 kelompok saya bagikan ya. Kelompok yang pertama nanti ada Tirza, Rizwi, sama Kezia. Kemudian kelompok 2 ada Rani, Angelin, sama Salsabila. Kemudian kelompok 3 ada JJ, Jacqueline ya. Kemudian Distasa sama Iska. Oke. Sudah tahu kelompoknya masing-masing? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah. Nah, ini peserta didik atau mungkin KPD. Nah, saya bagikan di chat ini secara online. Jadi apa namanya? KPD-nya online. Tunggu, saya copy linknya dulu. Masuk ya? Linknya sudah saya kirim. Masuk ya? Nah, saya akan sebelum ke diskusi, saya akan kasih tahu cara penggunaannya. Jadi saya share dulu cara penggunaannya ya. Oke. Nanti kalau kalian klik linknya itu nanti jadi kurang lebih seperti ini. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Saya tunjukkan dulu cara penggunaannya. Oke ya, saya tunjukkan dulu cara penggunaannya. Nah, ini nanti untuk kelompok nanti ketik tulis saja, nggak apa-apa ya, itu nggak apa-apa. Nanti ketik aja kelompoknya kelompok 1, 2 atau 3. Kemudian anggota nanti ketik aja namanya siapa aja anggotanya. Karena cuma ada 3 ya, tulis tiga-tiganya ya, 1, 2, 3. Kemudian, nanti di bagian sini, di sini kan ada di nomor 1 ya, saya jelaskan dulu poin 1. Ini amati gambar sistem pernapasan pada manusia di bawah ini. Lengkapilah keterangan gambar di bawah ini dengan cara memindahkan nama. Nah, dari kolom bawah. Nah, ini silakan dipindahkan. Tinggal tarik ya, tinggal tarik kira-kira yang bagaimana. Oke, tinggal tarik, kemudian letakkan. Oke ya. Kemudian letakkan seperti ini. Kemudian kita tahu ya, nanti diisi semua. Nah, kemudian yang nomor 2, nah untuk nomor 2 ini nanti amati gambar sistem pernapasan di atas, mengacu di atas. Yang A silakan diisikan. Kalau A ini isinya apa, tuliskan. Kalau A itu rongga hidung, di sini tuliskan rongga hidung. Yang B apa? Yang B. Kemudian fungsinya apa? Nah, fungsinya nanti kalian tarik yang ada di bawah ini. Nah, di bawah ini kalian bisa tarik. Oh, kalau ini rongga hidung gimana ya fungsinya kira-kira ya? Oh, kalau yang bawah ya udah tarik. Nah, ini saya contohkan semua. Oh, ini fungsinya. Pokoknya gitu. Oke ya. Oke, bisa dipahami ya. Poin 2. Oke, kemudian poin 3. Nah, yang poin 3 ini nanti kalian analisa mekanisme pernapasan. Nah, ini kalian tentukan dari gambar ini kira-kira ini apa? Mekanisme pernapasan apa? Nah, tuangkan mekanisme pernapasan nanti ada 2. Nah, nanti kalian tuangkan sini. Kemudian ini tarik kira-kira yang cocok yang mana? Gambar yang kanan kiri ini apa? Gambar apa ya? Bagaimana ini? Prosesnya gimana dan lain-lain. Silakan analisa bisa pakai referensi yang buku-buku referensi atau mungkin yang lain. Nah, setelah kalian pasangkan, nanti kalian kurang lebih tahapannya gimana? Tuliskan di sini.
Yang nomor 4 juga kurang lebih sama yang poin 3. Oke, bisa dipahami ini? Bisa, Bisa, Pak. Oke, bisa. Sekarang saya bagikan room diskusinya. Kalau kita ada 3 ruang, nanti kalian boleh diskusi di situ. Nah, nanti diskusinya di situ kalian on mic ya. On mic, silakan dibahas di ruang diskusi. Nah, nanti saya coba masuk ke ruang diskusinya. Jadi one by one ya, saya masuki ruang diskusinya. Nah, nanti boleh ditanyakan. Jadi saat diskusi boleh tanya ke saya. Artinya bagaimana caranya atau mungkin nyarinya di mana juga. Silakan boleh. Nah, ini saya bagikan dulu. Saya mau tanya, Pak. Oke, boleh. Sumbernya boleh dari Google, Pak? Boleh, silakan. Nanti boleh googling lah. Saya bebaskan. Kalian boleh googling atau mungkin YouTube, boleh lah. Tapi kalau YouTube biasanya terlalu lama nanti. Atau mungkin buku boleh. Oke ya, buku itu boleh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan dulu sebelum saya buat grup? Ini mau saya buat grup? Tidak ada? Tidak, Pak. Pak Adit, maaf ya? mau tanya. Itu boleh. ngisi link workshopnya itu perwakilan kelompok atau pribadi ya, Pak? Nah, nanti perwakilan kelompok. Jadi salah satu aja kelompoknya isi saat diskusi di room, nanti diisi kelompoknya satu aja, nggak usah semuanya diisi. Satu siapa yang bagian ngisi, nah diskusikan di situ. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, kita mulai. Saya retro. Tunggu 2 menit. Nah, kalau yang sudah ke room, silakan langsung mengerjakan ya. Itu juga. Aku nanti yang ini ya, share screen di sini ya. Nanti Chris Boleh. Oh ya, ya, bentar. Halo Pak Adit. Oke. Halo, Pak. Kriswi. Ya. Ini kan nanti kan aku yang share screen di sini. Nanti kamu kan yang share screen di PPT. Nah, ini kita bahas di sini, kamu sambil jawab punyamu ya. Jawab di link workshop punyamu ya. Oh, berarti yang jawab aku. Oh, tapi kita bahasnya bareng-bareng di sini. Nanti share screen di sini. Ya. Oke? Oke. Oke, bisa ya? Bisa, Pak. Oke, bisa. Salah satu aja yang share screen, kemudian jawabnya bareng-bareng di situ. Nanti kalian boleh pakai versi yang lain. Itu ya. Ya. Ya, Pak. Sing kanan. Oh. Terakhir ya? Sandra. Aku ngaji. A B C D E. Sing warna kuning iki lho. Alah. Oke, bisa ya, Dek ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Salah satu aja, jadi pakai salah satu punya siapa. Nah, nanti silakan itu diisi sendiri, diisikan, jadi diskusikan itu yang tepatnya mana. Nanti salah satu yang presentasi. Mungkin ketua kelompoknya yang boleh presentasi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak ya? Ya, Pak. 15 menit selesai ya? Ya, Pak. Oke, thank you. Kalian cek ya? Iya. Bisa? Bisa, Pak. Oke.
pakai salah satu ya, nanti diskusikan bareng itu Tumor kira-kira. enggak dada membesar. Nah, benar-benar. Ada yang mau Ya. ditanyakan? Ada Terus yang mau otot antar ditanyakan? tulangnya berarti terangkat kan ya? Terangkat itu kontraksi. Ya. Terus ini darah, karena inspirasi, darah keluar. Oke ya, bisa ya. Nanti 15 menit selesai ya. Iya Pak. Oke. Thank you. Lanjut ya nomor 4 ya. Aku ya bisa menjawab ternyata. Banyak. Oh, lah tak kira nek share screen nggak bisa. Bisa Maafin. dijawab bareng. Share screen bisa kok dijawab. Iya, jawab bapakku. Nah, gitu Dengar aja. maaf ya Pak, malu aku. Jawab aku Pak gue. Ya nggak apa-apa dua-duanya. Kepanjakan. Ya. Dua. Ya, oke. Udah, yuk melanjut Nah, membahas soal 1. yang apa? Maksudnya soal nomor 1. Ah. Oh ya. Oh ya, rongga hidung. Rongga hidung ya. Oh. Ya. Terus? Enggak ini itu ya. Yang B itu apa sih? Faring. Apa rongga mulut? Faring ya? Faring apa laring toh? Saya tak buka buku dulu ya. Faring. Hah? Faring dulu deh, faring. Faring dulu baru laring. Oh, faring. Oh ya, lupa. Berarti B faring ya? Ya, B faring. Nek, hai paru-paru. Ah, baru-baru. Ya. Terus nek aku bingung bronkus karo bronkiolus sekali. Bronkus sing Bronkus luwih dulu kecil. baru Yang E. Bronkus yang E kan? Belum selesai? Oh. bronkus bronkiol kecil. Gimana sih? Ini sangat-sangat dimandu C. Ya. Sudah selesai belum? Belum. Bentar Pak. Ini masukinnya Oke. agak kayak main puzzle. Iya, kayak puzzle ya. Itu kurang Iya. satu ya itu. Kayaknya ada Iya. yang belum kurang satu. Oh, udah Udah semua. kok Pak. Udah. Oke. Udah selesai, Pak. Oke, tunggu dulu ya. Oke, sudah selesai? Yang kelompok 2? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah. Nah, kalau sudah selesai itu nanti dipastikan, dicek kembali apa yang kalian kerjakan tadi sudah benar atau belum. Jadi pastikan nanti kemudian disiapkan untuk presentasi. Nanti salah satu siapa yang mau presentasi ya, mungkin ketua kelompoknya atau yang lain. Kalau kalian bagi ada ketua kelompoknya boleh salah satu nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Iya, Pak. Oke, thank you. Oke, yang di sini sudah selesai ya? Kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai ya? Udah Pak. Sudah, Pak. Oke, kita tunggu kelompok 3. Ntar lagi mungkin selesai. Tadi sudah saya cek. Oke, nah kalau yang sudah selesai, nanti ini silahkan nanti dipersiapkan dulu. Kira-kira siapa yang ingin presentasi ya? Oke ya. Sudah ditentukan siapa yang ingin mempresentasikan. Perwakilan boleh atau mungkin semuanya boleh. Iya Pak. Oke. Sudah, Pak. Udah Pak. Udah. Oke. Oke, ini udah semua ya kayaknya ya. Kelompok 1, 2, 3. Sudah semua. Oke. Gini, tadi kan ada 4 poin ya kalau nggak salah, kita ada 4 poin. Nah, yang untuk presentasi kali ini nggak usah semuanya, jadi satu kelompok 1 poin aja. Untuk
Kelompok 1 presentasi untuk poin 1 ya. Boleh? Silakan dari kelompok 1 dulu. Oke. Langsung, Pak. Ya, langsung di share screen. Siapa yang ingin presentasi? Rizwi, Pak. Oke. Silakan Rizwi. Tunggu masih loading itu kayaknya. Ya, saya malah hilang, Pak. Gimana? Jangan diklik itu lagi, nanti kalau itu lagi hilang nanti jawaban yang awal. Gimana? Jangan diklik itu lagi, nanti kalau itu diklik lagi nanti yang awal tadi hilang jawabannya. Udah hilang ya, Pak? Oh, sudah hilang. Tadi ada rekapan temannya enggak? Tidak. Oh ya, bentar ya Pak, coba ya. Atau sambil nunggu cari, saya ke kelompok 2 yuk. Kelompok 2 aja dulu. Silakan kelompok 2. Itu di stop sharing dulu. Iya, Pak. Sudah bisa ya, Pak? Tunggu. Oke, Oke. Yang kelompok 2 mengerjakan yang nomor 2. Jadi itu yang A itu organ pernafasannya itu rongga hidung. Fungsinya terdapat pembuluh darah atau kapiler yang digunakan untuk mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru. Membran mukosa menghasilkan lendir, mukus digunakan untuk mengatur kelembapan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Silia digunakan untuk penyaringan partikel debu. Lalu yang B itu faring. Faring merupakan percabangan antara saluran pernafasan tenggorokan dengan saluran pencernaan atau kerongkongan. Lalu yang C itu laring, merupakan tempat terdapatnya epiglutis yang berfungsi sebagai katup pemisah saluran pencernaan dengan saluran pernafasan. Lalu yang D ada trakea, fungsinya menghasilkan lendir yang berfungsi menahan benda asing yang masuk sebelum akhirnya dikeluarkan dengan gerakan silia yang terdapat pada membran sel epitel. Lalu yang E ada bronkus sebagai saluran pernafasan atau percabangan trakea. Lalu ada bronkeolus merupakan cabang-cabang dari bronkus. Lalu yang terakhir ada alveolus, yaitu fungsinya tempat terjadinya pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel udara dan karbon dioksida serta air dari sel-sel udara ke udara bebas. Oke. Maaf, maksud saya sel-sel darah ke udara bebas. Oke, sip ya, udah selesai ya kalau gitu ya kelompok ini. Oke, bagus jawabannya. Coba tadi sama nggak dengan yang kelompok yang lain? Bisa di stop sharing? Oh ya. Sama nggak? Kelompok lain sama nggak tadi? Sama, Pak. Sama ya, nggak ada perbedaannya ya. Tadi A, B, C, D, E, F, G ya sampai G, tapi harusnya ini kelompok 1 dulu. Nah, kelompok 1 sudah selesai? Ya Pak, coba ya. Nah, silahkan di share screen. Kita ke kelompok 1 dulu. Nanti kita bahas bareng ya. Harusnya kan kita poin 1 dulu. Apakah sudah bisa, Pak? Oke, sudah, yuk. Jadi kami kelompok 1 tadi mengerjakan poin nomor 1. Kami sudah searching dan membaca beberapa buku dan kami memutuskan beberapa jawaban yang kami jawab. Yang A, rongga hidung, B, faring, C, laring, D, trakea, E, bronkus, F, bronchiolus, F, G, alveolus, H, paru-paru, I, rongga mulut, C, epiglottis, dan K, diafragma, L, rongga perut. Demikian jawaban dari kami, Pak.
Oke, good. Tapi jangan di stop sharing dulu. Kita samakan dulu. Yang Oh tadi iya dulu. iya iya. Jangan. Iya. Kembali lagi ya. Kita samakan dulu. Kelompok 2, kelompok 3 sama nggak? Yang A itu rongga hidung ya. Sama ya? Sama atau enggak? Atau mungkin A itu rongga mulut itu? Kalau dari gambar. Kelompok 2, 3? Iya, kelompok 2 dan 3 sama ya? Oke, sama. Sama, Pak. Yang B, faring, laring. Yang C, laring. Yang B, faring, sama? Sama, Pak. Sama. Ada yang beda nggak? Oke, nggak ada yang beda. Oke, kelompok yang lain mungkin saya kasih kesempatan untuk bertanya. Satu pertanyaan aja, silakan. Ada yang mau bertanya nggak ke kelompok 1? Silakan. Kalau sama semua, coba sekarang. Kalau sama semua, silakan tanya itu kelompok 1. Kira-kira tanya ke kelompok 1. Silakan, boleh. Kelompok 2, kelompok 3. Silakan bertanya. Terkait yang poin 1 ya, terkait dengan organ pernapasan. Cici, mau tanya silakan. Kalau alveolus itu jumlahnya bisa bertambah atau berkurang gitu, Pak? Oke, silakan kelompok 1 itu ada JJ. Saya fasilitasi dulu untuk kelompok 1. Untuk JJ tadi tanya alveolus. Terkait dengan alveolus ya di situ kira-kira jumlahnya bertambah atau enggak itu? Atau mungkin tetap ya seperti itu ya. Mana tahu yang alveolus? G. Yang G. Yang mana tahu tuh? Yang bintil-bintil itu, Pak. Oh, yang bintil-bintil. Oke. Oke, coba kelompok 1. Ya, good question dari JJ ya. Coba yuk. Kelompok 1. Boleh pakai coba menjawab dulu. Coba kelompok 1. Nanti saya klarifikasi. Kalau seandainya ada yang kurang. Saya mau coba jawab, Pak. Oke. Iya. Mungkin kalau karena alveolus itu kan sebenarnya itu Pak, mungkin bisa bertambah kalau misalnya sel-sel yang itu regenerasi gitu loh Pak. Tapi juga mungkin bisa berkurang karena mungkin ada kerusakan di alveolusnya, seperti penyakit-penyakit di alveolus. Jadi bisa bertambah. Sekian dari saya, Pak. Kalau ada yang salah minta dikoreksi. Oke. Terima kasih. Bagus ya jawabannya. Ini tadi siapa? Kezia ya? Inilah ya? Iya, Pak. Oke. Tadi Kezia sudah sedikit menjawab ya terkait dengan kira-kira bisa tambah nggak itu alveolus itu? Bisa nggak atau berkurang atau jumlahnya tetap? Oke ya. Untuk alveolus mungkin saya langsung klarifikasi aja biar ada penguatan sekalian. Nah, untuk alveolus itu jumlahnya ya bisa bertambah karena di situ sel itu ada kegiatan intinya yaitu salah satunya pembelahan. Tapi juga bisa tadi berkurang. Tadi Kesia tadi juga udah sedikit menjelaskan ya berkurangnya kenapa? Karena adanya kerusakan. Kerusakannya nanti macam-macam hal penyebab kerusakannya macam-macam. Oke, gitu ya, Cici bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, thank you. Thank you kelompok 1. Kita beri plus dulu untuk kelompok 1. Oke, ada gambar plus-nya di sini ya. Oke, bisa. Walaupun nggak bisa kedengeran, saya juga nggak dengar ini ada plus atau nggak. Bolehlah pakai tangan yang di Microsoft. Oke, saya kembali ke kelompok 2 yang tadi. Silakan yang untuk kelompok 2. Ditayangkan kembali, saya minta tolong tayangkan kembali. Sebentar. Oke, kelompok 2 ya. Ini tadi udah diterangkan kan. Jadi kalau gitu tadi udah sepakat di organ itu sudah berurutan
dari A sampai G. Sebenarnya tidak semuanya ya. Yang tadi ada beberapa hal, tadi kan banyak ada 12. Nah, sekarang di sini cuma ada berapa itu? Ada 7. Nah, jadi tidak semuanya termasuk organ pernapasan. Nah, contohnya apa tadi? Rongga mulut. Nah, rongga mulut itu bukan organ pernapasan. Jadi tadi sudah menjawab di pertanyaan yang awal. Yang tadi ada yang nanya rongga mulut ya, rongga mulut. Oh, ternyata itu bukan organ pernapasan. Nah, organ-organ pernapasan itu yang ada di sini ada 7 bagian. Yaitu ada rongga hidung, kemudian ada faring, ada laring, trakea, terus apa lagi? Bronkus, bronkiolus sama alveolus. Lah, di mana paru-parunya, Pak? Kayaknya kita punya paru-paru deh. Nah, paru-paru itu dibentuk dari trakea, bronkus sama bronkus, bronkiolus sama alveolus. Nah, itu pembentuk dari paru-paru diselimuti oleh lapisan nanti. Oke, nah silakan. Tadi sudah dipaparkan ya oleh Rani. Nah, silakan kelompok lain untuk memberi pertanyaan. Nanti yang memberi pertanyaan saya beri nilai lebih. Oke, silakan. Ada satu pertanyaan, silakan. Siapa? Ini Rizka? Atau Salsa? Bolehlah. Saya, Pak. Oke. Saya satu kelompok itu, Pak. Silakan. Siapa nih? Yang bukan kelompok 2 ya? Maaf, bukan yang kelompok 2. Kelompok 1 atau kelompok 3? Silakan. Saya, Pak, Kriswi. Oke, silakan Kriswi dari kelompok 1 ya. Oke, silakan tanya. Tapi terkait dengan ini ya, tentang fungsi ya, fungsi atau peran. Oke, silakan. Mau bertanya tentang fungsi dari app. Kenapa epiglottis fungsinya untuk memisahkan saluran pencernaan dan saluran pernafasan? Maksudnya apa akibatnya kalau tidak ada epiglottis? Oke, Kriswi tanya. Silakan untuk kelompok 2. Bagus ya pertanyaannya. Mengapa sekarang terkait dengan epiglottis? Kalau nggak ada epiglottis gimana itu? Coba kelompok 2. Mungkin saya bisa menjawab, Pak. Ya, silakan. Setahu saya dari yang sudah saya Pak, yang sudah saya pelajari itu kenapa harus ada epiglottis yang memisahkan antara sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Karena kalau misalnya nggak dipisah itu nanti kayak nggak beraturan gitu loh, Pak. Soalnya kan lewat satu di leher kan, Pak. Maksudnya kan sama-sama di leher. Nanti kalau misalnya tidak ada epiglottis nanti bisa yang pertama makanan bisa masuk ke paru-paru dan udara nanti bisa masuk ke lambung. Ya, ke lambung nanti jadi masuk. Oke, gitu ya. Bagus. Jawabannya bagus. Ini udah pinter-pinter semua gitu. Oke ya, tadi pertanyaannya Kriswi juga bagus. Kalau nggak ada epiglottis gimana? Oke, saya klarifikasi sekalian ya, saya kuatkan di sini sekalian. Oke, kalau nggak ada epiglottis kan pembatas antara saluran pernapasan dengan pencernaan ya. Kalau seandainya tidak ada epiglottis, ya nanti makanan bisa masuk ke paru-paru. Apa yang terjadi kalau masuk ke paru-paru? Atau mungkin ke saluran pernapasan. Nah, itu ada yang tersedak, Cici ya. Nanti bisa tersedak itu masuk ke, belum nyampe paru-paru aja ya, kalau sudah ke trakeanya itu nanti sudah harus dikeluarkan tersedak. Itu nanti menghambat. Bahaya sekali itu, apalagi menyumbat. Waduh, udara yang harusnya masuk ke dalam paru-paru nggak bisa masuk ke situ. Otomatis nanti oksigen yang ada di paru-paru juga terhambat. Padahal oksigen fungsinya untuk apa? Untuk
Oke, untuk apa kira-kira? Kalau udah masuk ke dalam tubuh, oksigennya dipakai untuk? Nafas. Untuk apa kira-kira? Respirasi sel. Respirasi. Untuk pembentukan ATP atau energi. Oke, itu ya kita kasih plus untuk kelompok 2. Pakai gambar itu juga boleh lah. Ini laptop saya lemot sekali ini. Oke, thank you kelompok 2. Yang terakhir kelompok 3. Oke ya. Poin 3-nya aja nggak apa-apa. 1 poin aja, 3. Poin 3. Oke, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Oke, silakan. Sudah muncul? Sudah. Sudah. Oke, untuk yang poin 3 ya. Teman-teman bisa langsung lihat gambarnya aja, tapi saya akan membacakan lebih ke jawabannya ya. Oke, boleh. Ini tentang apa ini? Tadi gambarnya poin 3? Tentang pernapasan dada. Oke, pernapasan dada ya. Oke, teman-teman terlihat ya? Ya, terlihat. Untuk jawaban tentang inspirasi dada. Yang pertama, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Kedua, tulang rusuk terangkat ke depan atau atas. Ketiga, rongga dada membesar dan paru-paru ikut membesar. Yang keempat, tekanan udara dalam rongga dada dan paru-paru mengecil. Yang kelima, tekanan udara dalam rongga dada dan paru-paru lebih kecil daripada di luar tubuh. Yang keenam, udara di luar tubuh masuk ke dalam paru-paru. Kemudian mekanisme pernafasan dada ekspirasi. Yang pertama, otot antar tulang rusuk berelaksasi. Maaf kalau nggak kelihatan. Bentar, aku turunkan dulu. Oke. Oke, kelihatan. Yang Kecil. kedua, nggak apa-apa, yang kelihatan. kedua, tulang rusuk turun ke bawah. Ketiga, rongga dada mengecil dan paru-paru ikut mengecil. Yang keempat, tekanan udara dalam rongga dada dan paru-paru membesar. Yang kelima, tekanan udara dalam rongga dada dan paru-paru lebih besar daripada di luar tubuh. Yang keenam, udara di dalam paru-paru keluar tubuh. Begitu teman-teman. Yang poin 4 sekalian, nggak apa-apa. Kalau 4 udah selesai ya? Udah, Pak. Teman-teman terlihat ya? Kalau yang 4 ini tentang? Terlihat. Tentang pernafasan perut, Pak. Oke. Saya akan membacakan tentang mekanisme pernafasan perut inspirasi. Yang pertama, otot diafragma berkontraksi. Kedua, diafragma menjadi datar. Ketiga, rongga dada membesar dan paru-paru ikut membesar. Keempat, tekanan udara dalam rongga dada dan paru-paru mengecil. Kelima, tekanan udara dalam rongga dada dan paru-paru lebih kecil daripada di luar tubuh. Yang keenam, udara di luar tubuh masuk ke dalam paru-paru. Kemudian, untuk mekanisme pernafasan perut ekspirasi. Yang pertama, otot antar diafragma berelaksasi. 2, diafragma melengkung ke atas. Ketiga, rongga dada mengecil dan paru-paru ikut mengecil. Keempat, tekanan udara dalam rongga dada dan paru-paru membesar. Kelima, tekanan udara dalam rongga dada dan paru-paru lebih besar daripada di luar tubuh. Keenam, udara di dalam paru-paru keluar tubuh. Sekian teman-teman dari hasil diskusi kami, kelompok 3, nomor 3 dan 4. Terima kasih. Oke. Buka sesi pertanyaan sekalian. Stasia. Ya, silahkan, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Satu pertanyaan aja ya. Silahkan. Saya mau bertanya. Untuk pernafasan ya, dada. Iya, betul Pak. Oke.
Untuk pernafasan dada dan pernafasan perut itu biasanya sering digunakan saat apa? Kalau pernafasan dada biasanya saat apa atau diafragma saat apa? Gitu. Oke. Sekian Itu dari pertanyaan dari pertanyaan Kezia. saya. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Silakan kelompok 3. Tadi coba menjawab ya. Mungkin JJ dan juga Rizka bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Oke, silakan. JJ atau Rizka yuk. Kalau menurut saya ya Pak, Ke pernafasan Kezia ya, ke Kezia ya. oh ya yes. Pernafasan dada dan Iya, pernafasan perut tuh mungkin saat berenang gitu loh. Sama, dua-duanya bisa dilakukan saat berenang ya. Yang pernafasan dada. Oke. Kemudian yang perut? Yang perut, bentar Pak, mikir bentar Pak. Kalau yang perut itu saat menarik nafas. Oke, saat menarik nafas. Gimana Kezia? Iya, cukup paham, Pak. Oke, thank you ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Ini saya langsung klarifikasi aja ya pertanyaan dari Kezia ya. Bagus sekali pertanyaannya. Kemudian Cici juga jawabannya luar biasa. Walaupun dalam waktu singkat, setelahnya langsung berargumen. Nah, ini terkait kapan toh penggunaan mekanisme pernapasan dada dan perut. Coba kalian kalau saat diam ini kira-kira yang gerak dalam tubuh kalian itu yang mana? Bagian perut kah atau dada kah? Kalau saat diam seperti ini. Atau Dada. dua-duanya? Dada. Dada atau perut? Dada. Perut yang nggak bergerak ya? Dada dan perut. Jadi kalau gitu kira-kira keduanya dilakukan saat bernafas. Oke, ya aktivitas kalian setiap hari itu dua-duanya itu pasti menggunakan mekanisme pernapasan dada dan perut secara normal ya, secara normal. Jadi keduanya itu dipakai. Jadi saat santai saat ini. Tapi nanti ada suatu kondisi tertentu yang mana salah satunya harus lebih konsisten atau lebih lebih digunakan daripada yang lainnya. Contohnya gini, biasanya nyanyi lah. Nyanyi itu biasanya paling banyak menggunakan pernapasan perut. Atau mungkin gini, bukan nyanyi, tidak nyanyi aja ya, kayak pemimpin pacar biasanya. Yang biasanya hormat gerak ya, itu biar suaranya keras, lantang, keluar dan panjang, itu biasanya pakai pernapasan perut. Jadi pernapasan perutnya itu lebih ditonjolkan. Jadi kalau kalian merasakan nanti tarik nafasnya itu perutnya yang dipakai, diafragmanya yang dipakai lebih maksimal, maksudnya gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang tadi saya klarifikasi yang di awal tadi, yang pertama tadi. Kalian bilang udara masuk ke dalam tubuh. Siapa yang memasukkan? Hidung kalau nggak salah ya. Ada yang bilang hidung, ada mulut ya. Nah sekarang kalau dari pembelajaran ini kira-kira udara bisa masuk. Siapa yang memasukkan? Ada yang tahu? Ada mungkin yang bisa klarifikasi satu? Kira-kira yang memasukkan udara? Udara bisa masuk akibat dari? Hidung. Benar hidung? Dihirup. Rongga hidung. Benar rongga hidung? Benar rongganya? Tadi coba itu tadi yang kelompok 3 kan tentang mekanisme ya, mekanisme pernapasan. Itu poin yang terakhir kalau nggak salah saat inspirasi itu paling akhir itu kalian bilang apa tadi? Udara masuk kalau nggak salah ya. Iya. Ya kelompok 3 ya. Yang mengakibatkan udara masuk apa?
telusuri dari mekanisme tadi. Urutan nomor berapa itu tadi yang dibuat dari kelompok 3? Iya, Pak. Karena ada tekanan udara dalam rongga dada dan paru-paru, Pak. Yang lebih kecil daripada di luar. Iya. Oke. Kalau gitu yang menyebabkan udara itu masuk? Karena adanya tekanan di rongga dada. Lebih kecil kan? Jadi ada apa yang bikin mengakibatkan udara itu kok bisa masuk? Kalau tekanan nanti keluar. Tukaran. Perbedaan apa? Tekanan. Perbedaan tekanan. Nah, kalau masuk tekanannya lebih tinggi di mana? Di luar atau dalam? Di luar. Oke, di luar ya. Jadi kalau masuk yang mengakibatkan udara itu bisa masuk karena adanya perbedaan tekanan. Oke, perbedaannya tekanan di mana? Di dalam itu lebih kecil daripada di luar. Jadi udaranya masuk. Kemudian kalau yang mengakibatkan kok tekanan di dalam tubuh itu lebih kecil, kenapa? Nah, karena tadi rongga dadanya itu volumenya membesar. Kalau semakin besar, dia tekanannya malah lebih kecil. Kenapa kok rongga dadanya membesar? Karena tulang rusuknya itu naik. Siapa yang menyebabkan tulang rusuk naik? Karena ada kontraksi antar tulang rusuk, otot antar tulang rusuk itu berkontraksi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang menyebabkan udara masuk itu bukan di hidung. Oke ya. Jadi udah tahu ya. Jadi bukan di hidung yang menyebabkan udara masuk. Tapi apa? Tapi mekanisme pernapasan yang ada di dalam tubuh kalian. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, thank you. Oke, itu bisa di share screen-nya. Oke ya, terima kasih. Kelompok pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Jadi tadi sudah diskusi bareng ya, kemudian sudah ada pemaparan materi dan lain-lain. Nah, untuk yang selanjutnya, karena sudah selesai, terima kasih atas diskusinya. Nah, untuk selanjutnya, coba kita simpulkan bareng-bareng nih. Kita simpulkan sama-sama ya. Coba yang salah satu, ada yang menyimpulkan. Boleh, saya mau salah satu dari siswa menyimpulkan apa yang didapat dari pembelajaran hari ini. Salah satu. Enggak semuanya enggak apa-apa. Artinya kesimpulannya enggak semuanya enggak apa-apa. Poin-poinnya aja. Kira-kira apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Silakan salah satu. Saya, Pak. Saya mau menyimpulkan. Oke. Kezia, silakan. Jadi, pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui lagi, memflashback ulang lagi organ-organ pernafasan dari sistem mekanisme pernafasan manusia, mulai dari rongga hidung sampai nanti ada pertukaran udara di alveolus. Kemudian poin yang kedua, kita bisa mengetahui juga bagaimana udara masuk dari luar terus ke dalam tubuh itu berdasarkan adanya mekanisme antara rongga dada terus dan otot-otot antar tulang, dan kemudian poin yang ketiga kita juga bisa mengetahui fungsi dari setiap organ-organ dari sistem pernafasan tersebut. Oke. Itu aja? Iya. Oke, terima kasih Kezia. Bagus sekali. Mungkin yang lain bisa menambahkan satu poin, mungkin ada yang terlupa, nggak apa-apa. Nggak ada? Rizka, bisa menambahkan mungkin? Cukup, Pak. Cukup? Oke. Oke, itu ya. Jadi, iya, Distasya. Saya ingin menambahkan, tadi Tania kan sudah memberi rangkuman dari yang sudah dipelajari hari ini. Kemudian tadi kan saya sempat bertanya bahwa rongga mulut apakah termasuk organ pernafasan. Berarti kesimpulan dari diskusi kita hari ini
bahwa ternyata rongga mulut itu bukan dari termasuk organ pernafasan, tetapi yang benar adalah rongga hidung. Sekian Pak, terima kasih, mohon menjadi koreksi. Oke, terima kasih Deswasa. Ya, benar sekali ya. Jadi rongga mulut bukan dari organ pernapasannya, tapi rongga hidungnya. Walaupun rongga mulut bisa dipakai untuk saluran pernapasan ya. Oke. Oke, terima kasih refleksinya. Benar sekali tadi ya. Saya ulang kembali ya. Jadi organ-organ pernapasan itu hanya 7, kurang lebih ada 7 ya. Ada rongga hidung, kemudian faring, laring, kemudian trakea, bronkus, bronkiolus, sama alveolus. Nah, untuk paru-paru sendiri itu dibentuk dari bronkus dan bronkiolus serta alveolus. Nah, kemudian mekanisme pernapasan tadi ada 2 ya, mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Kalau mekanisme pernapasan dada itu memakai otot antar tulang rusuk, sedangkan kalau yang mekanisme pernapasan perut itu menggunakan otot diafragma. Jadi bedanya itu. Nah, udara bisa masuk itu bukan karena hidung menghirup, bukan, tapi karena adanya perbedaan tekanan antara luar dengan dalam. Jadi kalau udara itu bisa masuk, ya tekanan yang ada di luar itu lebih besar daripada yang di dalam. Sedangkan kalau udara itu bisa keluar, itu tekanan yang ada di dalam itu lebih besar daripada yang di luar. Oke, itu ya. Jadi sudah dipahami semua ya. Nah, ini yang terakhir saya beri evaluasi. Nah, evaluasi silakan dijawab lewat kuisis. Nah, ini lewat kuisis langsung dikerjakan di sini. Nanti selesai nggak nyampe 3 menit, diusahakan sudah selesai ya. Oke. Ini terkait organ pernapasan dan mekanisme pernapasan. Hanya 5. Jadi tunggu. Saya kirim di chat ya, nanti langsung diklik ya. Iya, Pak. Kurang 2, siapa yang belum? Saya, Pak, belum. Tunggu kurang 1. Maaf, Pak, di sini jaringannya kurang bagus, jadi loadingnya lumayan lama. Oke, kalau gitu nanti Kezia nyusul ya yang ini. Saya selesaikan ini dulu ya. Iya. Oke.
Sudah semua ya kayaknya? Sudah, Pak. Oke, lanjut. Nanti nilainya saya lihat dulu ya, nanti nilainya saya lihat dulu. Ini mungkin ada yang benar semua, mungkin ada yang masih salah. Itu nanti sebagai bahan saya, kira-kira nanti ada apa namanya, kita tambah atau tidak gitu ya. Oke, nanti saya lihat dulu untuk apa namanya nilainya. Oke. Oke, untuk hari ini, pertemuan hari ini sampai ini. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti akhir ini saya minta tolong untuk salah satu untuk memimpin doa ya, doa untuk salah satu memimpin doa. Tolong Firza untuk memimpin doa. Silakan Firza. Ya, mari teman-teman sebelum kita mengakhiri. Ya, gimana Pak? Sebelum diakhiri, saya ingatkan untuk pertemuan berikutnya nanti yang materi yang akan kita pelajari, atau mungkin silakan kalian mencari materi terkait dengan apa namanya volume paru-paru atau volume udara. Kemudian nanti kita bahas untuk minggu depan, oke ya. Dan silakan nanti bahan diskusi yang ada di media ajar itu silakan dipelajari juga. Oke, silakan untuk dipimpin doanya, bisa. Baik teman-teman, berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat menjadi bekal di masa depan kami. Terima kasih kepada Pak Adi juga yang sudah menyampaikan materi. Kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih Tirza. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Saya akhiri sampai ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih.